Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Imi Faila dengan NIM 2102 10001. Saya mahasiswa dari Universitas Nusa Longkar Rote, program studi manajemen. Akuntansi manajemen adalah cabang akuntansi yang berfokus pada pengumpulan, analisis, dan interpretasi data keuangan dan non-keuangan yang digunakan untuk pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Visi pada usaha bakso. Yang pertama, menjadikan bakso yang berkualitas. Misi, menjadikan usaha yang halal dan memberikan kualitas bagi kepuasan. Tujuan ada dua. Yang pertama, untuk meningkatkan omset penjualan dengan kondisi persaingan yang semakin ketat karena banyaknya pedagang. Yang kedua, menciptakan strategi untuk menyesuaikan dengan pertumbuhan dan lingkungan eksternal. Analisis SWOT pada usaha bakso ada 4. Yang pertama, kekuatan, harga sangat terjangkau. Yang kedua, lokasi yang strategis sehingga mudah diakses. Yang kedua, kelemahan. Yang pertama, kurangnya tempat parkir yang luas dan aman. Yang kedua, masih kekurangan modal untuk mengembangkan suatu usaha. Yang ketiga, peluang. Yang pertama, dengan mengadakan beberapa acara musik, maka hal tersebut akan lebih cepat menarik minat para konsumen. Yang kedua, sering dijadikan sebagai lokasi makanan untuk mudi-mudi dan atau acara makan keluarga. Yang keempat, ancaman. Yang pertama, harga bahan baku terus meningkat. Yang kedua, adanya persaingan yang sama dalam berbisnis. Matriks SWOT pada usaha bakso ada 2 faktor. Yang pertama, faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, S terhadap O. Harus meningkatkan jumlah bahan baku dengan varian bakso yang berbeda, dengan cara penyajian serta tempat makan yang bersih dan nyaman. Yang kedua, W terhadap O. Yang pertama, harus meminimalisir biaya atau modal. Yang kedua, mencoba berinovasi dengan beragam varian bakso dengan cara penyajian. Treats, banyak persaingan yang meniru konsep yang telah diterapkan. S terhadap T, meningkatkan atau mengevaluasi konsep yang inovatif dan harga yang sangat terjangkau. W terhadap T, berusaha tetap mempertahankan harga. Yang kedua, terus memunculkan inovasi agar berbeda dengan para pesaing. Struktur organisasi. Dalam pengorganisasian ini dapat membutuhkan 2 orang tenaga kerja yang terdiri dari atasan dan karyawannya. Karyawan yang tergolong dalam pembuatan usaha bakso ada 2 orang karyawan. Manajer, Pak Faijo sebagai penggiling daging, Ahmad sebagai memasak bakso dan Mbak Lala sebagai memasak bakso. Unsur-unsur manajemen produksi dan operasi. Yang pertama ada manusia. Manusia dibutuhkan untuk melakukan pengorganisasian sehingga memiliki peran yang penting dalam perusahaan. Dalam produksi pembuatan bakso, tentunya kita membutuhkan karyawan untuk bekerja dalam pembuatan bakso. Di sini kita membutuhkan 2 karyawan. Pertama ada Pak Faijo dengan Lala Bumiarjo dengan gaji per bulan 750. Yang kedua, money atau uang. Dalam membangun sebuah usaha, tentunya kita membutuhkan modal awal, tenaga kerja. Jadi modal awal di sini sebesar 6 juta rupiah. Material atau bahan-bahan. Pemilihan bahan atau material ini juga perlu dipikirkan dengan baik agar tidak ada material yang tersisa atau tidak diperlukan. Selain itu, manajemen material diperlukan agar bisa memilih bahan yang tepat, berkualitas dengan harga yang terjangkau. Pilihan bahan dari supplier atau pemasok yang sudah memiliki reputasi yang baik agar nantinya bahan tersebut dapat menghasilkan produk yang baik dan sesuai dengan kebutuhan usaha. Serta modal yang direncanakan sejak awal. Selain itu juga perencanaan stok bahan yang diperlukan serta catatan keuangan beberapa modal yang dikeluarkan untuk mendapatkan keuntungan tersebut.
Strategi dan program kerja pada perusahaan usaha bakso. Yang pertama ada strategi, harus meningkatkan jumlah bahan baku dengan varian bakso yang berbeda dengan cara penyajian serta tempat makan yang bersih dan nyaman. Program kerja pada usaha bakso. Yang pertama, memproduksi bakso dan dengan memilih bahan baku dan alat bantu yang berkualitas dan bermutu seperti daging sapi, tepung tapioka, mesin percetakan yang modern. Sasaran atau target masyarakat. Strategi yang kedua, untuk meningkatkan atau mengevaluasi konsep yang inovatif dan harga yang terjangkau. Program kerja yang kedua, yang pertama, membangun komunikasi pemasaran yang efektif dan memahami tipe-tipe pelanggan seperti pelanggan potensial dan pelanggan loyal dan setia. Sasaran dan target pelajar dan mahasiswa. Strategi yang ketiga, harus meminimalisir biaya atau modal, mencoba berinovasi dengan beragam varian bakso dan penyajian. Program kerja usaha bakso yang ketiga, harus meminimalisir biaya atau modal, mencoba berinovasi dengan beragam varian bakso dengan cara penyajian, sasaran atau target masyarakat. Strategi yang keempat, berusaha tetap mempertahankan harga, terus memunculkan inovasi agar berbeda dengan para pesaingan. Program kerja yang keempat, meningkatkan kualitas usaha bakso, sasaran dan target masyarakat atau konsumen. Transaksi. Pada tanggal 1 Januari, Nyonya Lala Bumiarjo menyetor uang kas ke dalam perusahaan bakso sebagai modal awal sebesar 6 juta ribu rupiah. Pada tanggal 15 Januari, diberi peralatan dengan sebesar 3.500.000 rupiah. Tanggal 20 Januari, Nyonya Lala Bumiarjo menerima pendapatan jasa sebesar 5 juta ribu rupiah. Tanggal 25 Januari, Nyonya Lala Bumiarjo membeli bahan baku sebesar 1.500.000 rupiah. Tanggal 30 Januari, Nyonya Lala Bumiarjo membayar beban listrik dan telepon sebesar 1 juta. Pada tanggal 31 Januari, Nyonya Lala Bumiarjo membayar gaji karyawan sebesar 750.000 rupiah. Jurnal Umum Nyonya Lala Bumiarjo per Januari 2002. Pada tanggal 1 Januari, di akun kas debit 6 juta ribu rupiah, modal awal dikredit 6 juta ribu rupiah. Pada tanggal 15 peralatan debit 3.500.000 rupiah, kas dikredit 2.500.000 rupiah. Pada tanggal 20 Januari, pendapatan jasa di debit ada 5 juta ribu rupiah, di kredit ada 5 juta ribu rupiah. Pada tanggal 25 Januari, membeli bahan baku debit 1.500.000 rupiah, kas di kredit 3.500.000 rupiah. Pada tanggal 30 Januari, membeli listrik dan telepon di debit 1 juta, kas di kredit 2.500.000 rupiah. Tanggal 31 Januari, bayar gaji karyawan debit 750.000 rupiah, kas kredit 1.750.000 rupiah. Buku besar perusahaan bakso Nyonya Lala Bumiarjo per Januari 2022. Kas, pada tanggal 1 Januari, keterangan modal awal di debit 6 juta ribu rupiah, saldo di debit 6 juta ribu rupiah. Pada tanggal 15 Januari, keterangan peralatan kredit 5 juta ribu rupiah, saldo debit 2.500.000 rupiah. Pada tanggal 20 Januari, keterangan pendapatan jasa di debit 5 juta ribu rupiah, saldo debit 750.000 rupiah. Tanggal 25 Januari, keterangan bahan baku kredit 1.500.000 rupiah, saldo debit 6 juta ribu rupiah. Pada tanggal 30 Januari, keterangan beban listrik dan telepon
kredit 1 juta rupiah, saldo debit 5 juta rupiah. Pada tanggal 31 Januari, beban gaji kredit 750.000 rupiah, saldo debit 4.250.000 rupiah. Neraca saldo Nyonya Lala Bumiarjo per Januari 2022. Keterangan kas debit 4.250.000 rupiah, peralatan 3.500.000 rupiah, pendapatan kredit 5 juta rupiah, modal awal kredit 6 juta rupiah, bahan baku debit 1.500.000 rupiah, beban listrik dan telepon debit 1 juta rupiah, beban gaji debit 750.000 rupiah, jadi total debit 11 juta rupiah, total kredit 11 juta rupiah. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan laba bersih. Pendapatan 5 juta, beban yang pertama bahan baku 1.500.000 rupiah, beban listrik dan telepon 1 juta, beban gaji 750.000 rupiah, jadi total 3.250.000 rupiah. 5 juta rupiah dikurangi dengan 3.250.000 rupiah sama dengan 1.750.000 rupiah. Laporan neraca. Laporan neraca adalah suatu laporan keuangan yang di dalamnya terdapat beberapa informasi mengenai akun-akun aktiva serta hal-hal yang menjadi kewajiban perusahaan dalam suatu periode tertentu. Laporan neraca Nyonya Lala Bumiarjo per 2022. Aktiva yang pertama, aktiva lancar ada kas sebesar 5 juta rupiah, perlengkapan 3.500.000 rupiah sama dengan 8.500.000 rupiah. Total aktiva lancar 8.500.000 rupiah, modal awal 8.500.000 rupiah. Laporan arus kas. Laporan arus kas adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluarnya uang perusahaan. Dalam arti sempit, laporan arus kas artinya sebuah laporan keuangan yang menyajikan arus kas masuk dan kas keluar dari perusahaan. Laporan arus kas Nyonya Lala Bumiarjo per 2022. Kas masuk, modal awal 6 juta rupiah, pendapatan jasa 5 juta rupiah, jadi total kas masuk sama dengan 11 juta rupiah. Kas keluar, beli peralatan 3 juta rupiah, bahan baku 1.500.000, beban listrik dan telepon 1 juta, beban gaji 750.000, jadi total kas keluar sebesar 6.500.000 rupiah per 4.250.000 rupiah. Kelayakan biaya, modal awal 6 juta, beli perlengkapan berupa mesin penggiling daging 1 juta, kompor gas 132.000, watt pressor 340.000 rupiah. Beli bahan baku yang pertama daging sapi 5 kilo 450, tepung tapioka 5 bungkus 90.000, mie putih 5 bungkus tambah mie soto 1 dos 157.000, air 200.000. Bayar listrik sebesar 1.500.000, gaji karyawan per orang sebesar 500.000, total pengeluaran semua 4.869.000 rupiah. Jenis biaya ada 3. Yang pertama, biaya tetap tenaga kerja 2 orang 1 juta, biaya variabel, biaya alat produksi yang pertama mesin penggiling daging 1 juta, kompor 132.000,
Food pressure 340.000, jadi total 1.472.000. Biaya variabel, biaya bahan baku daging sapi 5 kilo 450.000, tepung tapioka 5 bungkus 90.000, mie putih tambah mie soto 1 dos 157.000, air 200.000, total 697.000 rupiah. Yang berikut biaya semi variabel. Pertama, biaya listrik 150.000 rupiah, total V 809, total T 1 juta, jadi total keseluruhannya 3.309.666 rupiah. Impas pendapatan sama dengan pengeluaran, harga jual sama dengan total cost bagi dengan volume jual kali dengan waktu sama dengan 3.309.666 rupiah bagi dengan 697 per jam. Harga jual biaya produksi sama dengan 4,748, pendapatan 4,748 kali dengan 697 sama dengan 3.309.666 rupiah. Harga jual perusahaan atau per unit 20.000 rupiah. Pendapatan harga jual kali volume jual kali dengan waktu sama dengan 20.000 rupiah kali dengan 697 unit sama dengan 13.940.000 rupiah. Jadi laba sama dengan 13.940.000 rupiah kurangi dengan 3.390.000 rupiah 666 rupiah sama dengan 10.634.000 rupiah 334 rupiah. Rekomendasi: jika perusahaan mengalami kendala dalam persaingan harga, maka perusahaan bisa menurun harga dengan target untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan mendapatkan pelanggan yang tetap dengan tujuan agar kegiatan produksi tidak terkendala.